Komunikasi, informasi, dan edukasi pada ibu nifas. Apa itu masa nifas? Masa nifas atau puerperium adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu, akan tetapi seluruh alat genital baru pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil dalam waktu 3 bulan. Pada masa nifas akan diberikan asuhan yang bertujuan untuk: pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik secara fisik maupun psikologi. Yang kedua, melaksanakan screening yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya, dan perawatan bayi sehat. Dan yang keempat, memberikan pelayanan keluarga berencana. Kemudian, kapan jadwal kunjungan nifas? Kunjungan nifas dilakukan sebanyak 4 kali. Kunjungan pertama dilakukan pada 6-8 jam setelah persalinan. Kunjungan kedua pada 6 hari setelah persalinan. Kunjungan ketiga pada 2 minggu setelah persalinan. Dan kunjungan keempat pada 6 minggu setelah persalinan. Kemudian, asuhan apa saja yang diberikan pada saat kunjungan nifas? Pada kunjungan pertama, yaitu mencegah perdarahan masa nifas oleh karena atonia uteri, mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan, serta melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut, memberi konseling pada ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan yang disebabkan oleh atonia uteri, pemberian ASI awal, mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi, dan setelah bidan melakukan pertolongan persalinan, maka bidan harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama setelah kelahiran, atau sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam keadaan baik. Selanjutnya, asuhan yang diberikan pada kunjungan kedua yaitu memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan yang abnormal. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan. Memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup. Memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui, dan memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Dan untuk asuhan yang diberikan pada kunjungan ketiga, sama seperti yang dilakukan pada kunjungan kedua. Dan untuk asuhan yang diberikan pada kunjungan keempat, yaitu menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas, dan memberikan konseling KB secara dini. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar masa nifas. Yang pertama, kebutuhan nutrisi dan cairan. Ibu nifas dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan akan gizinya, yaitu mengonsumsi makanan tambahan kurang lebih 500 kalori tiap hari, makan dengan diet gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, minum sedikitnya 3 liter per hari, mengonsumsi tablet besi selama 40 hari postpartum, dan mengonsumsi vitamin A 200.000 intraunit. Yang kedua, kebutuhan akan kebersihan diri. Beberapa hal yang dapat dilakukan ibu postpartum dalam menjaga kebersihan diri yaitu mandi teratur minimal 2 kali sehari, mengganti pakaian dan alas tempat tidur, melakukan perawatan perinem, mengganti pembalut minimal 2 kali sehari, dan mencuci tangan setiap membersihkan daerah genitalia. Yang ketiga, kebutuhan istirahat. Ibu nifas memerlukan istirahat yang cukup. Istirahat tidur yang dibutuhkan ibu nifas sekitar 8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari. Dan yang keempat, kebutuhan seksual. Secara fisik, aman untuk melakukan hubungan suami istri begitu darah merah berhenti atau luka episiotomi sudah sembuh. Dan ibu dapat melakukan simulasi dengan memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina. Apabila sudah tidak terdapat nyeri, maka aman untuk melakukan hubungan suami istri.
Tanda bahaya pada ibu nifas. Segera bawa ibu ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit bila ditemukan salah satu tanda bahaya, yaitu perdarahan lewat jalan lahir, keluar cairan berbaru dari jalan lahir, bengkak di wajah, tangan dan kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang, demam lebih dari 2 hari, payudara bengkak, merah disertai rasa sakit, ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab atau depresi.